Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mohriza, mahasiswa program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Indonesia Angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah K3L mengenai kasus runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara di Tenggarong tahun 2011. Kasus ini dipilih karena merupakan salah satu kegagalan infrastruktur terbesar di Indonesia yang memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya manajemen keselamatan, pengendalian risiko, serta pengawasan pada pekerjaan konstruksi dan maintenance. Jembatan Kutai Kartanegara atau Jembatan Kukar merupakan jembatan gantung yang melintasi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Jembatan ini menjadi penghubung utama antara kota Tenggarong dengan Tenggarong seberang menuju Samarinda. Karena fungsinya sangat vital, jembatan ini memiliki peran besar dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi. Selain itu, jembatan ini juga pernah menjadi salah satu jembatan gantung terpanjang di Indonesia, sehingga dianggap sebagai infrastruktur kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur. Namun, karena struktur jembatan gantung sangat bergantung pada keseimbangan distribusi gaya, maka apabila satu komponen utama seperti hanger cable mengalami kegagalan, dampaknya dapat menjalar ke seluruh jembatan. Kemudian pada deskripsi kasus, pada tanggal 26 November 2011, Jembatan Kutai Kartanegara mengalami keruntuhan mendadak ketika masih beroperasi dan sedang dilakukan pekerjaan maintenance. Saat kejadian, lalu lintas di atas jembatan masih berjalan sehingga terdapat beban kendaraan yang tetap bekerja pada struktur jembatan. Berdasarkan hasil investigasi, diduga terjadi pelepasan hanger cable saat maintenance tanpa sistem pengamanan beban yang memadai. Pelepasan komponen ini menyebabkan distribusi gaya dan struktur berubah secara tiba-tiba. Akibat redistribusi gaya yang tidak terkendali tersebut, struktur utama kehilangan kestabilan dan akhirnya runtuh ke Sungai Mahakam. Peristiwa ini mengakibatkan korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan infrastruktur, gangguan transportasi, serta kerugian ekonomi dan sosial yang sangat besar bagi masyarakat sekitar. Kemudian ini adalah cuplikan berita terkait runtuhnya jembatan Kukar. Pada slide ini, penyebab awal kejadian ini diduga berasal dari pelepasan hanger cable saat pekerjaan maintenance tanpa prosedur pengamanan yang memadai. Deviasi yang terjadi adalah berubahnya distribusi beban pada struktur akibat pelepasan komponen kritis tersebut. Dalam struktur jembatan gantung, hanger cable memiliki fungsi penting untuk menyalurkan beban dan dari dek jembatan menuju kabel utama. Ketika salah satu hanger dilepas, keseimbangan gaya menjadi terganggu. Kemudian kondisi abnormal yang muncul meliputi struktur mengalami overstress atau tegangan berlebih, kemudian ketidakstabilan pada hanger, lalu lintas masih berjalan saat maintenance, serta adanya indikasi fatigue atau korosi material yang tidak terdeteksi. Kondisi abnormal tersebut akhirnya berkembang menjadi kegagalan struktur total yang menyebabkan jembatan runtuh ke Sungai Mahakam. Pada halaman ini dijelaskan mengenai sistem pengaman atau preventif barrier yang seharusnya diterapkan untuk mencegah kecelakaan. Barrier pertama adalah SOP pekerjaan kritis. SOP ini seharusnya mengatur tahapan pekerjaan maintenance secara detail. Barrier kedua adalah permit to work system. Sistem ini berfungsi memastikan pekerjaan kritis hanya dapat dilakukan setelah seluruh aspek keselamatan diverifikasi dan disetujui oleh pihak berwenang. Barrier ketiga adalah inspeksi berkala termasuk
tes entity atau non-destructive test. Metode ini penting untuk mendeteksi retak, korosi, dan kelelahan material tanpa kita merusak struktur tersebut. Barrier keempat adalah pembatasan lalu lintas saat maintenance. Barrier berikutnya adalah pengawasan lapangan yang ketat. Ini diperlukan agar setiap pekerjaan dilakukan sesuai prosedur dan tidak terjadi unsafe action di lapangan. Selain itu juga diperlukan monitoring korosi dan batik material karena jembatan yang beroperasi dalam jangka panjang sangat rentan terhadap penurunan kualitas material akibat cuaca, kelembapan, dan beban berulang. Namun pada kenyataannya sistem pengaman tersebut gagal berjalan efektif. Di antaranya adalah SOP tidak diterapkan secara disiplin, kemudian risk assessment tidak dilakukan secara optimal, kemudian jembatan tidak ditutup total saat pekerjaan maintenance berlangsung sehingga beban lalu lintas masih bekerja pada struktur. Faktor lain yang memperparah kondisi adalah tidak adanya redundansi struktur yang memadai. Artinya ketika satu komponen utama gagal, struktur tidak memiliki sistem cadangan untuk menahan beban sehingga kegagalan langsung berkembang menjadi kolaps total. Pada paparan ini, kita mencoba menganalisa root cause-nya dengan menggunakan metode BOTI. Metode BOTI ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara penyebab kecelakaan, barrier pengendalian, top event, hingga konsekuensi yang ditimbulkan. Pada bagian tengah diagram terdapat top event yaitu kegagalan hanger kabel. Top event ini merupakan titik utama yang menyebabkan runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Kemudian di sisi sebelah kiri diagram terdapat threat atau ancaman yang menjadi penyebab kegagalan hanger kabel. Threat pertama adalah pelepasan hanger saat maintenance. Pelepasan ini menjadi sangat berbahaya apabila dilakukan tanpa analisis struktur dan tanpa pengaman beban yang memadai. Untuk mencegah tersebut, seharusnya terdapat barrier berupa SOP pekerjaan kritis dan pengawasan pekerjaan. Kemudian trait kedua adalah kelelahan material atau fatigue. Struktur jembatan menerima beban berulang selama bertahun-tahun sehingga dapat menurunkan kekuatan material. Barrier yang seharusnya diterapkan adalah inspeksi berkala dan monitoring menggunakan SAMS atau Structural Health Monitoring System. Trait ketiga adalah korosi kabel. Korosi menyebabkan penurunan luas penampang kabel sehingga kekuatan kabel menjadi berkurang. Barrier yang diperlukan adalah proteksi coating galvanis dan monitoring korosi secara rutin. Trik keempat adalah overload saat pekerjaan, beban tambahan dari kendaraan dan aktivitas maintenance dapat menyebabkan struktur mengalami overstress. Barrier yang seharusnya diterapkan yaitu metode statement berbasis analisis beban dan pembatasan lalu lintas. Trik terakhir adalah kurangnya pengawasan. Lemahnya supervisi membuat unsafe condition dan unsafe action tidak terkendali. Barrier yang diperlukan adalah supervisi ketat dan checklist keselamatan sebelum pekerjaan dilakukan. Karena barrier-barrier tersebut tidak berjalan efektif, maka seluruh ancaman berkembang menjadi top event, yaitu kegagalan hanger kabel. Selanjutnya pada sisi sebelah kanan, diagram dijelaskan terkait konsekuensi atau dampak dari kegagalan tersebut. Konsekuensi pertama adalah korban jiwa akibat runtuhnya jembatan saat masih digunakan oleh masyarakat. Konsekuensi kedua adalah kerugian ekonomi karena jalur transportasi utama putus dan aktivitas distribusi terganggu. Kemudian untuk konsekuensi ketiga adalah kerugian aset negara akibat rusaknya infrastruktur bernilai besar. Konsekuensi terakhir adalah penurunan kepercayaan publik terhadap keamanan proyek infrastruktur. Kesimpulan dari analisis Bodi ini adalah keruntuhan jembatan Kutai Kartanegara tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal,
tapi merupakan kombinasi antara kegagalan teknis, lemahnya pengawasan, dan tidak efektifnya sistem pengendalian risiko saat maintenance dilakukan. Pada halaman, pada halaman ini dijelaskan beberapa mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Mitigasi pertama adalah dilakukan penutupan total jembatan saat pekerjaan besar atau pekerjaan kritis dilakukan. Hal ini penting agar struktur tidak menerima tambahan beban dari kendaraan ketika komponen utama sedang diperbaiki atau dilepas. Mitigasi kedua adalah emergency response plan. Setiap pekerjaan infrastruktur harus memiliki prosedur tanggap darurat yang jelas agar apabila terjadi kegagalan struktur, proses evakuasi dan penanganan korban dapat dilakukan dengan cepat. Mitigasi ketiga adalah penggunaan SHMS. Sistem ini menggunakan sensor untuk memonitor kondisi struktur jembatan secara real time. Mitigasi keempat adalah penerapan desain redundansi atau file safe system. Redundansi berarti struktur memiliki jalur beban cadangan sehingga apabila komponen gagal, struktur masih dapat bertahan dan tidak langsung runtuh total. Mitigasi kelima adalah penyediaan jalur alternatif transportasi. Hal ini penting agar apabila jembatan utama ditutup saat maintenance atau terjadi gangguan, mobilitas masyarakat tetap dapat berjalan dan dampak ekonomi dapat dikurangi. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi untuk kasus runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara ini yaitu eh, runtuhnya jembatan ini bukan hanya disebabkan oleh kegagalan teknis, tetapi juga akibat lemahnya manajemen keselamatan dan pengendalian risiko saat maintenance. Kegagalan kecil pada hanger kabel berkembang menjadi kegagalan sistem karena preventif barrier dan mitigasi barrier tidak berjalan efektif. Adapun rekomendasi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama menerapkan SOP dan permit to work secara disiplin. Yang kedua melakukan inspeksi rutin dan entity berkala. Nomor tiga, menutup total akses saat pekerjaan kritis. Yang keempat, menggunakan monitoring struktur secara real time. Yang kelima, menyediakan desain redundansi struktur. Serta yang terakhir, memperkuat budaya safety dan risk assessment dalam proyek infrastruktur. Dengan penerapan sistem keselamatan yang baik, diharapkan terjadi kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara tahun 2011. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.